Bayangkan sebuah dunia yang tiba-tiba kehilangan gravitasinya, langit runtuh, bumi retak, dan semua yang pernah dianggap suci, nilai, moral, tujuan hidup terseret ke dalam jurang yang gelap. Inilah teriakan Friedrich Nietzsche, Tuhan sudah mati, bukan kematian sang pencipta, melainkan kematian segala kepastian. Agama, moralitas, makna absolut, semuanya hancur. Yang tersisa hanyalah manusia, telanjang, di tepi jurang, terdiam dalam kebingungan, atau melompat ke dalam kekosongan untuk menciptakan langit baru. Di akhir abad ke-19, ketika Eropa mengklaim diri sebagai puncak peradaban, seorang filsuf mengguncang fondasinya. Nietzsche, sang penyaksi kematian Tuhan, menelanjangi kebohongan kolektif umat manusia. Baginya, agama bukan jalan keselamatan, melainkan pelarian dari tanggung jawab menjadi manusia. Sains dan rasionalitas pun hanya menggantikan altar dengan laboratorium. Keduanya tak sanggup menjawab pertanyaan terdalam. Untuk apa kita hidup? Tapi di titik nadir inilah Nietzsche berbisik. Di sini, di jurang ketiadaan makna, kebebasan sejatimu dimulai. Lalu datanglah sang tamu paling mengerikan, nihilisme. Jika hidup tak punya makna bawaan, mengapa kita harus berjuang? Mengapa tidak menyerah pada absurditas? Bagi banyak orang, ini adalah akhir. Tapi bagi Nietzsche, ini adalah palu godam yang menghancurkan berhala-berhala palsu. Nihilisme bukan jurang, ia adalah api pemurnian. Di tengah kobaran apinya, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kau cukup garang untuk menciptakan matahari dari abu, atau kau akan membeku dalam kegelapan abadi? Dari reruntuhan nilai-nilai usang, Nietzsche menawarkan sebuah revolusi. Übermensch, bukan manusia super dengan otot dan sayap, melainkan manusia yang memberontak dari kawanan, yang menolak jadi budak dogma, dan menciptakan hukum moralnya sendiri. Übermensch adalah penari di tepi jurang, pematung nasib yang mengubah kegelapan menjadi kanvas, penderitaan menjadi kuas. Tapi jalan ini bukan untuk pengecut. Di sini, kau harus mencabik-cabik jubah kebenaranmu, meragukan segalanya, bahkan keraguan itu sendiri, sebelum akhirnya lahir sebagai pencipta. Maka bersiaplah, dalam 20 menit ke depan, kita akan menyusuri labirin pemikiran Nietzsche yang berbahaya, dari kuburan Tuhan yang sepi, hingga puncak gunung tempat Übermensch berdiri. Apakah kau akan terperangkap dalam jerat nihilisme, atau bangkit sebagai pencipta yang menaklukkan kosmos dengan kehendakmu? Jawabannya ada di ujung pisau ini. Tuhan sudah mati, tapi manusia baru saja membuka matanya. Bayangkan Eropa abad ke-19, rasionalitas menggurita, gereja-gereja gemetar, Darwin meruntuhkan tahta manusia sebagai mahkota penciptaan, mukjizat mati di meja operasi sains, iman retak oleh palu skeptisisme. Di tengah gemuruh modernitas ini, manusia mulai bertanya, apakah Tuhan masih bertakhta, atau jangan-jangan mereka sendiri yang telah membunuhnya dengan keraguan yang menggerogoti altar-altar suci. Di tengah kegelisahan inilah Friedrich Nietzsche melangkah, seorang filsuf yang tubuhnya rapuh tapi pikirannya menghancurkan gunung-gunung kepalsuan. Nietzsche bukan nabi, bukan juga pemberi jawaban. Ia adalah penari di atas kawat nihil